Mari kita melihat firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, ayat emas kita, di mana Pak Niko katakan bahwa tahun ini adalah ayat emas kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu? 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ayat ini akan terus banyak nanti didengung-dengungkan, disampaikan. Kalau di gereja-gereja di bawah Pak Niko mungkin bisa lebih dari 5 kali ya. Dan termasuk di tempat ini. Kenapa? Ini merupakan ayat emas yang harus kita hafalkan. Mungkin bisa kita hafalkan lebih dulu ya. Jadi sebelum lanjut kita coba hafalkan. Enggak tahu di sana ditayangkan apa enggak ditayangkan, kita coba hafalkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Barang siapa mengatakan, artinya siapa saja, bahwa ia ada di dalam dia. Dianya huruf besar berarti Yesus. Maka dikatakan dia wajib. Katakan sama-sama wajib. Wajib. Ya, dia wajib. Wajib berarti tidak bisa tidak, harus. Ya. Di mana kalau itu dilanggar, maka itu akan ada konsekuensinya. Ya, misalnya wajib bayar pajak. Ya, kalau misalnya kita tidak bayar pajak, maka akan ada konsekuensinya. Atau pengerja-pengerja di tempat ini wajib datang jam berapa saudara? Jam 8. Ada yang belum tahu, karena ada banyak yang belum ngomong. Kita ini wajib datang jam 8. Jadi kalau misalnya tidak datang jam 8, nanti akan ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Ya nanti dipikirin. Ya. Tapi pasti ada konsekuensinya. Minimal ditegur. Nah, sama juga di dalam Kristus. Dikatakan barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, dia wajib. Wajib apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini wajib saudara. Untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup itu satu kewajiban kita. Nah, banyak kali kita sebagai orang-orang Kristen hanya mengerti akan haknya kita. Apa yang menjadi haknya kita? Oh, saya ini telah dibaptis, saya telah terima Yesus, saya sekarang menjadi anak Allah, orang-orang tebusan Allah, karena itu saya berhak menerima janji-janji Allah. Saya berhak, saya punya hak. Ya. Sebagai anak Allah, saya berhak untuk menerima janji Allah. Apa itu? Ya, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat hidup yang berkelimpahan, kesehatan yang baik, semuanya. Ya, itu hak saya. Itu sebabnya seringkali kita jadi menuntut sama Tuhan kalau hak itu belum diberikan atau belum menjadi kenyataan. Saudara berdoa buat kesehatan saudara yang baik, tapi tiba-tiba saudara mengalami sakit penyakit dan akhirnya mengalami satu kondisi yang gak enak. Lalu kita komplain, Tuhan ini jadi hak saya sebetulnya. Tapi kok gak kenyataan. Ada banyak lagi doa-doa mungkin yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita seolah-olah meminta, atau mungkin dengan bahasa yang lebih agak kurang enak, menuntut kepada Tuhan, mana hak saya? Nah, di satu sisi, saudara, sebetulnya sebagai orang Kristen atau Christian adalah pengikut Yesus. Christian is a follower of Jesus. Jadi, sebagai pengikut Kristus, sebetulnya, saudara, itu bukan hanya ada hak, tapi juga ada kewajiban. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ada satu kewajiban sebetulnya, ada satu prasyarat yang sebetulnya Tuhan katakan. Nah, hari ini dikatakan sebagai orang Kristen atau orang-orang yang ada di dalam dia, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Bukan wajib hidup lebih kurang, ya sama, enggak ada sudah. Sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Sama seperti Kristus telah hidup. Boleh sama-sama katakan sama seperti Kristus telah hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Jadi penekanannya adalah dia wajib hidup sama seperti Kristus
telah hidup. Saudara coba renungkan ya. Kalau saya berada di dalam Dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba nangkap ini dulu, masukin dalam diri saudara, sampai saudara meyakini bahwa saya ini wajib. Ya. Kalau hanya masih dengar aja gitu, saya melihat soalnya wajah-wajahnya masih mengawang-awang. Ya. Masih dengar suara tapi belum mungkin masuk dalam hati. Ya. Kalau masuk dalam hati itu nangkep sampai, oh iya saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu mulai ada pertanyaan dalam hati. Oke, kalau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, saya mau tahu Kristus itu hidupnya seperti apa. Ya. Saudara, ini satu ayat yang dituliskan oleh Yohanes. Ya, dia nangkep apa yang menjadi. Tapi saya sebelum melanjutkan, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-48. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, ini Tuhan Yesus, saudara, yang mengatakan lagi. Jadi Tuhan Yesus berkata haruslah. Dia tidak berkata begini, mudah-mudahan kamu bisa mengikuti atau kamu bisa melakukan. Tapi enggak, dikatakan haruslah kamu sempurna, sama. Ya, sama lagi, kata-kata sama lagi. Sama, sekarang ini tingkatannya lain lagi, saudara. Seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Wah, kalau kita lihat seperti ini, jadi Kristen itu sebetulnya enggak main-main, saudara. Jadi Kristen itu bukan sekedar label seorang Kristen. Tetapi jadi Kristen betul-betul ada bobot, yaitu hidupnya sama seperti Kristus telah hidup dan juga seperti Bapa di surga yang sempurna. Itu bobotnya begitu. Jadi saudara, saya bisa katakan, andai kata kita jadi Kristen tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup atau tidak sempurna seperti Bapa di surga, maka itu bukan the real Christian. Itu bukan Kristen sejati, tapi Kristenan. Saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi, ketika kita nyanyikan How Great is Our God, saya merenungkan, saudara, saya mendapatkan satu gambaran betapa kalau kita mengerti saja ya, apa arti daripada kekristenan itu, saudara, maka betul-betul itu ya, orang akan melihat ya, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kembali kepada ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 tadi, maka kita diminta untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang menjadi pertanyaan ketika saudara sudah mulai merenungkan, oke, berarti saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, saya ini wajib ya, hidup sama seperti Kristus telah hidup, bahkan sama, harus sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, memang bisa enggak itu? Ya, bisa enggak? Kalau memang kita tidak bisa lakukan itu, saudara, tidak mungkin Tuhan katakan itu kepada kita. Ya mungkin dalam kaitan dengan tadi saya sebutkan pajak atau peraturan pengerja, kalau nggak mungkin bisa dilakukan, nggak mungkin itu akan disampaikan. Ya. Dalam konteks mungkin pengerja di tempat ini dikatakan wajib datang jam 8, itu pasti bisa. Ya, pasti bisa. Kalau yang nggak bisa, itu pasti udah dibicarakan nggak mungkin, dan nggak akan ada ketentuan itu. Ya. Misalnya juga persepuluhan, apa sajalah ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Tapi intinya kalau Tuhan sudah katakan begini, berarti kita bisa. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Bisa, pasti bisa. Yesus bilang kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, bisa. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, bisa. Ya, bisa. Masalahnya adalah apakah kita mau atau tidak. Ya. Dalam kondisi dunia seperti ini, apakah kita mau menjadi Kristen sejati? Apakah kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna? Apakah kita mau atau tidak? Ya.
Bukan soal bisa nggak bisa, kalau bisa pasti. Ya. Itu sudah tertanam, sudah terinternalize di dalam diri kita, dan Bapak melihat, Yesus melihat bisa. Tapi apakah kita mau atau tidak? Ya. Soal mau atau tidak mau ini tergantung daripada pengertian kita, saudara. Ya. Kalau saudara mengerti dengan benar, maka saudara pasti mau. Ya. Hari ini kenapa banyak orang Kristen gagal, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena pengertiannya. Ya. Kalau bicara pengertian, itu salah gereja, salah hamba-hamba Tuhan. Kenapa nggak beri pengertian? Tapi kalau memang sudah diberi pengertian, nggak mau, saudara, itu konsekuensinya. Nah, bagian kita di tempat ini sekali lagi, saudara, adalah membawa jemaat Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Orang-orang yang datang ke tempat ini harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mimbar ini akan disampaikan. Di mimbar ini bukan hanya disampaikan guyonan-guyonan atau kata-kata yang sia-sia, tapi menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus dimengerti oleh jemaat Tuhan, oleh pengerja-pengerja Tuhan, yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah fungsi gereja kita atau mimbar di tempat ini. Sehingga ketika mereka mengerti, saudara, mereka mendapatkan pilihan, mau atau tidak. Ya. Bagian tugas gereja adalah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ketika mereka mengambil keputusan, atau saudara dan saya, kita mengambil keputusan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita pasti akan diberkati. Hari ini berapa banyak kita yang mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ada satu komitmen, saudara, saya mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mesti ada, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Kristus telah hidup itu? Ya, kita nggak tahu, nenek moyang kita aja kita nggak tahu bagaimana hidupnya, apalagi Yesus hidup. Ya. Dari Alkitab gimana kita bisa lihat? Saudara, intinya sebetulnya cuma ada 3 kalau kita mau lihat kehidupan Yesus. Yang pertama adalah Yesus itu hidup penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Yesus hidupnya penuh dengan firman. Isinya Yesus itu hanya firman Tuhan. Dan isinya Yesus itu hanya Roh Kudus. Itulah kehidupan Yesus, nggak ada lagi yang lain. Saudara, saya kemarin itu, kalau saudara perhatikan di doa pengerja ya, di doa pengerja di Sentul itu, saya duduk persis di belakangnya Pak Niko. Nah, ketika Pak Niko itu ngomong-ngomong sama Pak Paul, sama apa, saya pikir, itu kan bisa kedengeran ya, saya lagi ngambil tas bisa kedengeran dia ngomong, kalau saya bisa perhatikan. Saya pikir mungkin di ngomongin hal-hal teknis. Ya. Saudara, ternyata enggak. Yang di ngomongin itu firman Tuhan terus. Dan juga setiap kali kalau kita ketemu, saudara, itu yang di ngomongin firman terus. Enggak pernah misalnya hal-hal yang lain, apalagi misalnya, kamu udah dengar lagi ada berita begini. Enggak pernah, saudara. Ya. Orang lain di-mention gitu, atau mungkin situasi kondisi ini, dunia ini, Indonesia ini politik, jarang boleh dibilang, hampir tidak pernah. Tapi yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Baik itu yang tertulis dalam Alkitab atau yang disampaikan, Tuhan bicara seperti ini. Firman, isinya cuma firman, saudara. Dan saya melihat memang kehidupan Yesus enggak ada lain, firman. Dan juga isinya adalah Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana isi kita? Ya. Sebagai orang-orang yang tentunya mengenal Yesus itu berbeda-beda. Ada yang dari 17 tahun, saya umur 18 tahun mengenal Yesus. Mungkin ada yang umur 30, 35, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun baru mengenal Yesus. Ya, kalau misalnya yang pas mau meninggal dia baru terima Yesus, ya dia isinya cuman Yesus aja. Isinya percaya iman Yesus aja, dia belum penuh firman. Ya, tapi bagaimana dengan kita? Saudara, berapa banyak saudara sudah percaya Yesus sebelumnya? Bagaimana isi saudara? Ketika saudara ketemu dengan orang-orang, apa yang saudara diskusikan? Apa yang saudara bicarakan? Apakah firman? Nah, kalau belum, saudara nggak usah kecewa. Ya. Kalau belum, ayo kita isi hidup kita dengan firman. Bagaimana caranya mengisi dengan firman? Nggak ada lain, baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab. Hari-hari ini saya sangat-sangat diingatkan terus. Dan Pak Niko kemarin juga mengingatkan kita harus penuh dengan firman. Kenapa, saudara? Karena firman itulah yang menghidupkan. Firman Tuhan itu dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Dia itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman. Ya.
Jadi artinya kalau pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, itu memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar. Kita yang nggak ngerti, Amsal katakan, Amsal itu ditulis oleh Salomo, saudara. Dia orang yang berhikmat, dia katakan, ayo firman itu yang membuat orang yang bodoh jadi pandai. Orang yang tidak berpengetahuan jadi berpengetahuan. Orang yang sudah berhikmat tambah berhikmat dikatakan. Orang yang sudah pintar tambah lebih pintar. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Ya baca Alkitab. Kadang-kadang kita berpikir ini adalah buku kuno, ya. Buku yang out of date, nggak relevan dengan zaman. Salah, saudara. Ini adalah buku satu-satunya yang ditulis oleh paling banyak penulis. Ada lebih dari 40 penulis. Ya. Ini adalah buku satu-satunya yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di dunia ini yang paling banyak. Ini adalah buku satu-satunya yang mau dimusnahkan berkali-kali tapi tidak pernah bisa musnah-musnah. Ini adalah buku yang telah mengubahkan banyak orang-orang dari kehidupan yang tidak baik menjadi hidup yang baik. Nah itu sebabnya saudara hari-hari ini isi penuh dengan firman. Ya. Baca Alkitab. Ya. Mau hidup dengan seperti Kristus telah hidup, amin. Ya. Isi penuh dengan firman. Sebagai khususnya pengerja atau orang-orang di GBI Icon, saya berharap, saya berdoa, saya ingin, saya minta, sebetulnya saya wajibkan saudara kita penuh dengan firman. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang saudara, kita keluarnya itu, maaf ini bukan gak boleh ngomongin yang lain, tetapi sedikit banyak itu yang pertama keluarnya firman. Gimana? Tuhan baik ya, minimal begitulah saudara. Jangan misalnya kita bicara mengenai hal-hal yang dunia. Gak bisa disangkal, gak bisa dipungkiri saudara. Kalau misalnya kita isi penuh dengan dunia, maka keluarnya dunia. Kita isi penuh dengan firman, maka keluarnya pasti firman. Itu pasti, nggak bisa disangkali. Ya, karena itu dikatakan kita harus penuh dengan firman. Firman Tuhan itu adalah bukan hanya pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, tapi dikatakan roti hidup yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Nah, selain penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Bagaimana aplikasinya penuh dengan Roh Kudus? Banyak berbahasa roh, saudara. Ya. Pertama dibaptis Roh Kudus, saudara dibaptis Roh Kudus, lalu saudara banyak berbahasa roh. Ya. Gereja kita itu paling banyak berbahasa roh. Tapi kita perlu ingat bahasa roh kita itu bukan bahasa roh jiwa. Ya. Ada bahasa roh jiwa karena berkali-kali saya ketemu dengan orang-orang yang berkata, saudara. Ya kemarin ini saya ketemu dengan seorang yang baru dibaptis, ya baru dibaptis, terus dia bisa berbahasa roh. Kalau bahasa roh tuh begini ya Pak, dia bisa. Ya, saya bilang bisa tuh kamu ya, tapi bahasa rohnya bukan bahasa roh asli. Ya, dia bisa ngikutin dan dia bisa. Dan saya punya pengalaman orang-orang yang bilang sama saya ngaku sendiri bahwa Pak, saya lihat kiri kanan bahasa roh semuanya, saya belum bisa, saya ikutin. Ternyata bisa juga. Nah masalahnya saya ikutin, tapi lama-lama dia akhirnya mengerti bahasa roh yang asli. Itu yang keluar dari dalam hati kita. Firman Tuhan katakan dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Dan itulah yang membuat kita mengerti bahwa ternyata ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan ketika kita banyak berbahasa roh, saudara, kita mengerti bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi kondisi. Dan Yesus yang pertama hidupnya adalah penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kita juga wajib hidup sama. Seperti Kristus hidup, yaitu penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, bagaimana kehidupan Yesus? Kehidupan Yesus itu setiap saat, setiap kali dicobai. Ya, dicobai oleh iblis. Dicobai. Nah kehidupan kita juga tidak lepas dari dicobai. Bagaimana kehidupan Yesus bukan hanya sekedar dicobai, tetapi Yesus itu dicobai, tetapi dia selalu menang atas setiap pencobaan. Ya. Yesus selalu menang atas setiap pencobaan. Jadi saudara, kalau dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita juga wajib menang atas setiap pencobaan yang datang kepada kita. Ya. Wajib menang. Saudara bisa bayangkan sebagai seorang Kristen yang kalah terus dalam setiap pencobaan. Tadi Pak Kiki bersaksi, itu salah satu pencobaan, tapi Pak Kiki menang atas setiap pencobaan itu, ya, karena ada pendamping yang mengingatkan, ya.
Saudara, kalau coba bisa bayangkan semua orang Kristen yang malaslah di sini, malaslah, begini. Akhirnya enggak jadi kesaksian, akhirnya jadi kita kelihatan, wah, dalam kondisi sakit, saya ketemu dengan seorang, saudara, yang dalam kondisi sakit tapi dia masih bisa menyala-nyala, dia masih bisa melayani Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia, saudara, dia melayani di Indonesia. Akhirnya dia mengalami kena kanker, saudara. Ya, seorang pelayan Tuhan, ini orang Australia asli, melayani di Indonesia. Bertahun-tahun dia melayani di Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, kena sakit kanker. Waduh, orang-orang pada bilang, kok gitu ya Pak? Kok Tuhan bisa membuat orang yang melayani jadi sakit kanker? Kita nggak mau tahu akan hal itu, tapi kita sedang bahas bagaimana dalam kondisi seperti itu, saudara, dia tetap melayani Tuhan. Akhirnya orang-orang bilang, udah ke dokter. Dia periksa ke dokter, saudara, dokter bilang dalam 6 bulan, kamu akan meninggal. Apakah dia sedih? Dia minta sama Tuhan? Enggak. Dia bilang begini, dok, enggak. Tuhan bilang enggak. Selesaiin dulu, ada beberapa daerah, ada 4 daerah yang dia belum selesaiin untuk penginjilan. Tuhan bilang selesaiin dulu 4 daerah itu. Setelah 4 daerah itu diselesaikan, baru Tuhan bawa saya pulang. Dia enggak bilang baru saya meninggal karena sakit kanker saya, enggak. Dia bilang baru Tuhan bawa saya pulang. Betul, saudara. Setelah 1,5 tahun kemudian dia udah selesaikan itu. Dia bilang begini sama orang-orang di sekitarnya. Sekarang Tuhan baru mau bawa saya pulang. Pulang. Dan pulangnya dengan tenang. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, dia bisa mengatasi setiap pencobaan yang datang. Ya, itu pencobaan. Pasti dalam intimidasi, kok Tuhan gitu, orang-orang di sekitar, kok Tuhan begitu. Nah, hari-hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi pencobaan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir kehidupan kita lah, keluarga kita, aduh kok kenapa begini, kenapa begitu. Saudara, hari ini kita mesti belajar bahwa Yesus menang atas setiap pencobaan. Yesus selalu menang atas setiap pencobaan. Dalam Ibrani 4 ayat yang 16 dikatakan, imam besar yang kita miliki itu bukanlah imam besar yang tidak bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sama seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Saya merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menang atas setiap pencobaan. Dia pencobaan-pencobaan yang datang itu banyak sekali. Ya, kita cuma taunya 3 kan. Taunya 3, yaitu pencobaan mengenai batu disuruh jadi roti itu berbicara mengenai prioritas kehidupan yang dikatakan udahlah ya, hidup ini adalah untuk ya cari makan, cari uang. Memang betul saudara, ya seolah-olah kita diperhadapkan. Tapi ini cobaan sehingga kadang-kadang kita menyimpang dari iman. Yang kedua, mencobai Tuhan. Ya. Mencobai Tuhan. Kadang-kadang kita perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kita cobai. Apakah betul Tuhan baik kepada saya. Yang ketiga, mengenai tawaran dunia. Kita kelihatannya cuma 3 besar itu. Tapi di dalamnya Yesus mengalami pencobaan-pencobaan. Ya. Sampai ada buku yang menuliskan bahwa Yesus itu sebetulnya enggak single. Yesus itu sudah sempat menikah. Yesus itu berzina dengan Maria Magdalena si pelacur itu, saudara. Ya, jadi ada banyak. Nah, saya percaya itu berbicara mengenai pencobaan-pencobaan yang Yesus alami. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu sebabnya ketika saya renungkan apa yang menyebabkan. Tuhan kasih gambaran saya mengenai 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini adalah ayat yang memberikan rahasia kepada kita bagaimana kita bisa menang atas setiap pencobaan. Artinya memang kita didesain oleh Tuhan tidak boleh kalah dan tidak bisa kalah atas pencobaan. Mestinya seperti itu. Karena Tuhan katakan pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, bagaimana bisa sampai seperti ini? Ketika saya renungkan, yang pertama Tuhan katakan kalau kamu menghadapi pencobaan apapun juga, saudara. Ya, pencobaan ini ya saudara mau katakan kalau saya mungkin kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai kita dalam pengertian saya mau coba ini anak saya ini kuat apa enggak ya. Mampu apa enggak ya.
dia hanya mengetes kepercayaan kita. Ya, contohnya Abraham. Benar nggak sih kamu itu mengasihi aku gitu ya? Atau misalnya orang kaya yang muda itu, coba kalau kamu mau ikut aku jual harta, cuman dites di situ aja ya. Tapi nggak benar-benar saudara, akhirnya Ishaknya dibunuh, orang kayanya itu disuruh jual hartanya, betul-betul enggak. Saya percaya kalau orang muda yang kaya itu waktu dia bilang, oke, saya akan jual harta saya akan ikuti engkau, saya akan bagi harta itu pada orang miskin, pasti Tuhan Yesus akan bilang, oke, stop, aku udah ngerti hatimu ya. Dia cuma ngetes di situ, tapi untuk benar-benar enggak mungkin. Nah, iblislah yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara harus tanamkan ini. Kalau ada hal yang tidak baik, itu pasti iblis. Dan ini pencobaan iblis. Bagaimana caranya? Yang pertama Tuhan katakan, kita harus memandang itu sebagai pencobaan yang biasa. Artinya, ini mah biasa iblis nyobain saya. Ya. Biasa ini iblis. Dan itu sebabnya, karena kita bilang ini mah iblis biasa, mencobai saya, maka kita harus melihat bahwa iblis mencobai saya itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Saudara harus lihat bahwa kalau saudara menghadapi satu kondisi yang tidak enak, tidak baik, yang rasanya itu enggak melebihi kekuatan kita. Karena itu maksudnya adalah jangan mundur. Ya. Jangan mundur, lawan dan maju. Hadapi itu. Setiap kenyataan itu harus dihadapi. Maaf, mungkin saudara berkata, saya enggak punya uang. Hadapi kehidupan. Saudara pusing dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar saudara. Mungkin saudara menghadapi tekanan di kantor, mungkin di pekerjaan. Ya, saudara mengalami satu kedukaan. Saudara mengalami satu kesulitan yang besar, pergumulan yang luar biasa. Mungkin itu jangan mundur. Karena itu enggak melebihi kekuatan saudara. Firman Tuhan katakan sebab Allah setia. Artinya Allah itu enggak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya membayangkan saudara itu seperti petinju dengan coachnya, dengan pelatihnya. Nah kadang-kadang petinjunya itu udah lemas-lemas, tapi pelatihnya bilang, ayo terus, kamu masih bisa, kamu masih bisa. Nah tergantung daripada petinjunya ini. Kalau petinjunya udah gak kuat ya bos, gak kuat, ya udah jeblak. Ya, padahal pelatihnya bilang masih bisa. Nah sebaliknya saudara, ketika pelatihnya bilang sama wasit, oh, stopin. Saya lihat petinju saya ini udah nggak kuat nih. Stopin. Si petinju masih mau lawan, nggak dikasih. Pasti nggak dikasih. Nah saudara, Allah itu setia menyertai kita. Dikatakan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nggak akan mungkin. Jadi kalau Allah udah lihat, oh ini iblis mau curang, mau melebihi tambah-tambahin, nggak bisa. Dan dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya ketika kita menghadapi pencobaan, jangan lupa Tuhan tanya sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat sama kita bagaimana caranya kita keluar dari pencobaan itu. Itu pasti. Saudara, saya percaya ketika kita menerapkan akan hal ini, maka setiap pencobaan apapun juga, itu pasti nanti akan ada jalan keluar. Oh iya. Ya. Yang kedua tadi, Yesus dicobai, tapi Dia selalu menang atas setiap pencobaan. Demikian juga kita, kalau kita mau wajib hidup sama seperti Dia, kita memang dicobai, kita wajib hidup menang atas setiap pencobaan. Amin. Amin. Ya, menang atas setiap pencobaan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana Yesus itu hidup. Yang ketiga adalah Yesus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus hidupnya artinya hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Itu artinya. Dalam kehidupan Yesus selalu dipimpin Roh Kudus melakukan kehendak Bapa di surga, maka kita pun wajib hidup dipimpin Roh Kudus dan melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu melakukan kehendak Bapa di surga? Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus artinya setiap hari, setiap saat. Ini yang merupakan satu hal yang vital buat saya itu melakukan kehendak Bapa. Yang paling utama melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya dia selalu bertanya kepada Bapa. Saudara, ketika
kita memuji menyembah Tuhan tadi, Tuhan ingatkan. Ya, kalau kita ngerti akan hal ini, maka ketika kita bangun pagi, saudara, yang pertama kita akan layani Tuhan. Kita akan melayani Tuhan. Ya, pertama ketika kita bangun, kita akan melayani Tuhan. Artinya kita cari Tuhan, kita layani Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mencari tahu apa yang jadi kehendaknya. Inilah yang namanya melayani Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, melayani Tuhan. Kalau ketika kita di gereja seperti ini, sebetulnya saudara kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan assign, yang Tuhan tugaskan kepada kita, kita lakukan. Tapi ketika kita melayani Tuhan adalah kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kita tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saudara, ketika saya merenungkan arti kata worship, ya, menyembah, itu arti akarnya itu adalah menghambakan diri. Ya. When we worship God, kita sedang memperhambakan diri kepada Tuhan. Artinya mengizinkan Tuhan itu mengambil otoritas kepada kita dan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita bilang, Lord, we worship you. Saudara lihat dari kepercayaan-kepercayaan lain, ketika dia menyembah, ya, wah apa saja dia lakukan, saudara. Dia lakukan. Memperhambakan diri sampai dia disuruh apa saja mau. Nah, hari ini saudara, ketika kita diminta untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, mencari kehendak Bapa, maka tidak bisa tidak setiap kali apa yang kita ingin lakukan, kita harus tanya kepada Roh Kudus apa yang harus dilakukan. Ya, tanya, jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupa, kita jalan dengan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus pada akhirnya di atas kayu salib dia bisa berkata, it is finished. Sudah selesai, sudah genap, udah selesai, udah genap. Ya. Ini bukan satu istilahnya dengan kondisi yang ngos-ngosan lalu dia berkata, aduh akhirnya selesai juga. Mungkin kita seperti itu, tapi kalau dia bilang, akhirnya selesai juga, sudah selesai, udah finish, udah selesai, udah genap. Ada satu sukacita sudah menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan, yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan yang melakukan kehendaknya sendiri. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku telah melakukan ini dan itu, ya, melakukan mujizat, membuat mujizat, mengusir setan, lalu menyembuhkan banyak orang. Waduh, itu sudah membuat nubuat itu bagus. Tapi kok bisa Tuhan bilang begini? Pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Setelah saya renungkan ayat itu, bagaimana mungkin orang-orang yang melayani seperti itu. Kalau saudara lihat hari-hari ini ada orang-orang yang punya pelayanan mengusir setan, wah itu dahsyat sekali. Oh pasti banyak pengikutnya. Orang-orang yang bernubuat pasti banyak pengikutnya. Orang-orang yang membuat mujizat pasti banyak pengikutnya. Saudara, tapi Tuhan gak kenal dia. Bagaimana mungkin? Ternyata pelayanan-pelayanan seperti itu, ini hal-hal yang kita anggap rohani, saudara. Yang seperti itu bisa tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Artinya Bapa gak suruh. Tuhan gak suruh. Tapi kita lakukan, saudara. Itu hal-hal yang rohani. Saya merenungkan, waduh betapa bahayanya ini. Hal-hal yang rohani aja bisa gak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang luar biasa Bapak bilang, aku gak pernah mengenal. Gak pernah. I never knew you. Never, kata Tuhan. Gak pernah. Jadi selama ini gimana? Hubungannya sama Bapak gimana? Gak ada hubungan, saudara. Mereka berjalan hal-hal yang rohani itu. Mereka pikir baik. I never knew you. Dan yang paling mengenaskan, yang ironis adalah mereka diklasifikasikan sebagai pembuat kejahatan. Wah, bagaimana mungkin, saudara? Nah, hari ini kita perlu belajar. Hidup kita ini mungkin tidak sekompleks seperti itu. Tapi kita belajar. Biarlah hidup kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana caranya? Setiap kali apa yang kita mau buat, kita tanya Roh Kudus, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Ya, apa yang harus aku lakukan? Dalam satu pertemuan saya pernah ditanya, Pak, kenapa banyak orang doanya tidak dijawab? Ya. Saya bilang mungkin bukan gak dijawab kali ya, doanya salah. Ya.
Kenapa salah? Karena dia banyak mempropos kepada Tuhan, lalu bisa meminta persetujuan, restu kepada Tuhan. Bukan komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita merupakan doa yang komunikasi dengan Tuhan, maka pasti kita nggak pernah sesuatu yang salah ya, karena Tuhan akan menuntun memimpin kita. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan marah sama Tuhan, karena kita akan dituntun oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tanya Roh Kudus. Ya. Saudara, ini saja yang menjadi kehendak Tuhan saya sampaikan. Di sini ada satu anak youth ya, bicara mengenai tanya Roh Kudus ini. Saya pakai kasusnya Yuni aja nggak apa-apa ya. Yuni satu kali waktu kita belajar di youth itu, saya ajarin anak-anak youth, saudara harus tanya Roh Kudus. Satu kali ketika dia mau pergi dari rumah, adiknya pesan sama Yuni, "Kak, beliin aku hamburger dong," gitu. Lalu Yuni udah belajar ini tanya Roh Kudus. Jadi dia bilang sama adiknya, dia lihat sama adiknya, "Kakak tanya Roh Kudus dulu ya," katanya gitu. Wah, adiknya bingung. Biasanya nggak pernah, ini sekarang mau minta beliin hamburger kok tanya Roh Kudus gitu. Adiknya masih kecil, umur berapa? Kelas 4 ya, kelas 3. Kelas 3. Terus habis itu adiknya liatin kakaknya. Terus Yuni pergi, dia bilang sama adiknya, "Dek, itu tolong pintunya ditutup ya." Adiknya lihat kakaknya, "Aku tanya Roh Kudus dulu ya," katanya gitu. Dia ledekin, saudara, "Aku tanya Roh Kudus." Lah, ibunya kenal sama saya. Bahas itu akhirnya adiknya bingung. "Mama," katanya, "kok itu kakak aneh sekarang, aku titip hamburger dia bilang tanya Roh Kudus dulu." Ya udah, waktu kakak bilang suruh tutup pintu, aku juga bilang tanya Roh Kudus dulu, saudara. Mamanya tanya, karena kenapa bisa begitu ya? Mereka bilang, "Pak Budi ajaran gitu." Waduh, supaya maksudnya jangan sampai salah ya. Pengertiannya adalah bagaimana kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, akhirnya saya renungkan ya. Kadang-kadang mungkin jadi guyonan seperti itu. Tapi saya bilang sama ibunya, saya bilang, "Tapi nggak apa-apa ya. Jangan ditahan-tahan, biarin aja." Kalaupun sampai adiknya betul-betul seolah-olah awal-awal guyon, tapi dia lakukan, dia tanya, "Roh Kudus, apakah pintunya aku harus tutup?" Pasti Roh Kudus bilang, "Tutup nak, tutup pasti." Ya, cuma belajar bagaimana kita belajar berjalan dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan aman. Ya, gereja kita juga akan berjalan di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi sempurna seperti Bapa di surga. Yang pertama, penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Isinya kita, isinya orang-orang GPI Icon itu harus firman dan Roh Kudus. Ya, nanti ya isinya ini di dalamnya, di luarnya banyak. Ada rumah besar, ada mobil, ada pekerjaan bagus, ada popularitas, ada pengetahuan. Itu pasti mengikuti. Amin. Yang kedua, kita harus selalu menang atas setiap pencobaan. Amin. Ingat, pencobaan-pencobaan yang datang itu biasa. Ya. Nggak melebihi kekuatan kita. Karena itu jangan mundur, maju terus, lawan terus iblis. Allah bersama-sama dengan kita, dia memberikan hikmat kepada kita. Kalau nggak mampu sendirian, ayo sama-sama kita keroyokin. Pokoknya harus menang. Yang ketiga, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lakukan kehendak Bapa, tanya sama Tuhan terus. Amin. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Yaitu Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang ada di dalam Engkau. Kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kami sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Tuhan, kami mengerti hari ini bahwa Yesus hidupnya penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Hari ini kami juga mau mewajibkan diri kami untuk hidup penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Kami akan mewajibkan diri kami untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kami akan mewajibkan diri kami untuk banyak berbahasa roh dalam hidup kami. Terima kasih Engkau ingatkan kami juga bahwa Tuhan Yesus hidupnya selalu menang atas setiap pencobaan. Itu sebabnya kami juga akan mewajibkan diri kami untuk selalu menang atas setiap pencobaan yang datang kepada kami.
Baik itu pencobaan-pencobaan yang sifatnya jasmani, jiwani, mungkin ekonomi Tuhan, bahkan hal-hal yang rohani yang membuat kami mundur. Hari ini Tuhan, kami mau berkata itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa iblis lakukan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan kami tahu pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Itu sebabnya kami akan bertahan, bahkan kami akan melawan setiap pencobaan-pencobaan itu. Dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami akan terus minta hikmat Tuhan. Sehingga kami selalu keluar dan menang dari setiap pencobaan yang kami alami. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami juga bahwa Tuhan Yesus hidupnya selalu dipimpin Roh Kudus dan mencari kehendak Bapa di surga. Hari ini kami juga mau mewajibkan diri kami untuk selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Roh Kudus, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dari sejak awal Engkau menetapkan gereja-Mu di tempat ini, bahwa Engkau sendiri yang mendesain, Engkau sendiri akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya Tuhan, mulai dari gereja ini kami serahkan sepenuhnya, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami sebagai pengerja-pengerja dan jemaat Tuhan. Kami juga ingin apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang boleh dinyatakan dalam hidup kami. Karena ketika Engkau berfirman dan kami mentaatinya, maka Engkau akan memberkati, Engkau akan memimpin, bahkan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami dikuatkan, kami diingatkan satu sama lain. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama dengan waktu kami datang tadi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ini. Saya berkata, Tuhan, saya ingin hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara boleh angkat tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan kepada Tuhan. Saya ingin Tuhan, saya ingin. Terima kasih Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu, inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa saya mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ketika mereka mengambil keputusan ini, maka kemuliaan-Mu yang besar, yang dahsyat itu akan menyertai anak-anak-Mu ini. Mereka akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Orang-orang di sekitar akan melihat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Lalu mereka akan juga ikut menyembah Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk.